Sugeng sonten. Sugeng sonten. Oke. Sahabat kreasi, sahabat UMKM, sahabat inovasi. Sore hari ini saya berada di Bandungan. Nah, ini mungkin tidak hanya orang Kabupaten Semarang, tapi seluruh dunia tahu Bandungan. Nah, kebetulan saya berada di Dusun Karanglo, Desanya Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, bersama Bu Elizabeth Rubiati, atau namanya panggilannya Bu Rubiati. Bu Rubiati. Kemarin di acara lomba kreativitas kerajinan yang diadakan di Lut Kabupaten Semarang oleh Kranasda Kabupaten Semarang, Ibu juga tampil di sana. Nah, sekarang saya mau tanya Bu, apa sih sebenarnya batik Shibori itu Bu? Shibori itu sebetulnya bukan batik ya, karena kalau batik itu menggunakan bahan malam, tapi kalau Shibori tanpa ada bahan malam, jadi langsung pewarna, pengunci warna, terus ya kalau perebusan dan perawatannya sama. Nah, di masyarakat umum ketika kita mengenalkan atau memberi nama sebuah kemeja yang ada motifnya, itu pasti batik. Gitu ya. Akhirnya batik ini identik semua pakaian yang ada motif-motifnya, biasanya ini lebih identik yang tidak beraturan ya batik itu. Nah, terkait dengan Shibori, sebenarnya itu batik, tapi sekali lagi memang itu bukan batik ya Bu, tidak menggunakan media malam. Namun kalau nyebut mau beli Shibori, kayaknya juga nggak pas Bu. Akhirnya batik Shibori. Bu, sudah berapa lama jenengan membuat kerajinan Shibori ini Bu? Kalau dulu awal-awalnya tuh kami itu diberi pelatihan oleh Dinas Sosial di tahun 18. Jadinya bulannya September 2018 ya? Ya, 2018. September, Jadi Dinas Sosial yang memberi pelatihan di Kecamatan Tuntang, para lansia se-Kabupaten Semarang. Dari satu kecamatan, diambil 1 orang, saya yang berangkat. Jadi 19 orang dan 1 pendamping waktu itu. Terus diajarin sama itu membuat bagaimana membuat Shibori, batik Shibori seperti itu. Terus itu waktunya cuma berapa ya? Cuma dari jam 9 sampai jam 12 itu sudah selesai. Hanya 1 hari itu? Ya, terus Bu dari Dinas Sosial bilang gini, ini jangan hanya latihan-latihan gini aja ya, tapi harus ditindaklanjuti seperti itu. Dari situ saya tergugah hati saya. Terus saya mikir gini, wah kalau gitu, kalau hanya pelatihan seperti ini pasti kurang maksimal lah. Selanjutnya saya berinisiatif untuk belajar sendiri di rumahnya ibu yang yang mengajar. Di mana itu Bu? Di Salatiga. Ibu siapa? Namanya Bumin. Bumin? Ibu Min ya namanya. Itu orangnya orang Salatiga. Mereka sebagai tutor, narasumber, atau juga bekerja di PNS? Enggak, kayaknya ya kayak cuma ya pelaku gitu ya? Pelaku usaha gitu. Sahabat desa, sahabat kreasi, Kabupaten Semarang selalu punya cerita. Jadi di 2018 dari Dinas Sosial mengadakan sebuah pelatihan batik Shibori ini, dan mungkin kalau selama ini ada kata-kata miring pelatihan mengono-ngono tok ya, ada yang keren. Bu Rubiati ini salah satu dari 2018 sekarang sukses membuat apa ini Bu? Ini sudah perusahaan PD UMKM ya, tapi punya gerai sendiri. Nah ini bagi teman-teman yang ada pelatihan misalnya sewaktu-waktu dan mau ikut pelatihan, ikuti saja. Semua tergantung diri masing-masing untuk mengembangkannya. Lanjut Bu. Dari 2018 kemudian Ibu merasa mahir ketika membuat tahun berapa Bu? Sekitar tahun seiring berkembangnya waktu ya, kami
lalu terus dituntut, terus saya sambil belajar, sambil praktek belajar, saya pada waktu itu saya beranikan diri untuk membuat seragam lansia di dusun di desa Kenteng sini, para pengurus lansia. Terus kok jadi, terus saya buat baju karena kemudian saya bisa jahit sendiri untuk seragam lah. Pas itu termasuk ini Bu? Bukan, yang lainnya. Oh, yang lainnya. Terus pas waktu itu ada ulang tahun lansia di Balai Desa, itu ada kerawuan Pak Bupati Pangsi Pro itu lah dipamerkanlah oleh Pak Bukades satu itu, ini programnya kemarin waktu hasil dari pelatihan gitu-gitu. Terus Pak Bupati memberikan modal awal 2,5 juta untuk bisa berkembang. Hibah ya? Ya. Tahun berapa itu Bu? Tahun 2019. Setahun ya Bu? Ya. Tahun setelahnya? Ya. Nah, terus setelah itu ada lagi dari PT Buma Kalimantan, itu PT Batubara kalau tidak salah itu. Ya, Buma. Juga itu datang ke Kenteng untuk yang semacam apa ya? Kami pokoknya dibantu lah, diberi bantuan, tapi harus membuat kelompok. Nah, terus ya dengan mendadak saya membuat kelompok 10 orang para lansia yang mau lah ya, 10 orang, terus kami diberi bantuan modal tapi berbentuk bahan-bahan. Jadi ada kain, ada warna, terus ada itu. Saya belinya di ibu guru saya di Salatiga itu. Nah, setelah itu Pak Camat juga tahu pada waktu itu, Pak Camat Pak Anang yang sekarang jadi kepala Satpol PP di kabupaten ya. Wah, itu mempromosikan terus membuat SK. Kalau ASN yang ada di Bandungan harus pakai seragam Sibori. Dari situ para desa berunding dan saya berikan sampel 5 potong setelah itu ya. Terus milih motif yang dipilih itu yang itu garis merah dan hitam itu. Sampai sekarang tiap hari Kamis dipakai untuk seragam ASN yang ada di Bandungan, termasuk guru-guru yang non ASN pun memakai. Sampai saat ini. Ngambilnya dari sini? Ya, ngambil dari dari saya yang membuat. Nah, di situ kami terus laris. Terus laris kan, padahal itu pas pandemi itu. Tahun 2020 kan pandemi itu malah kami itu banyak order itu. Setelah itu terus saya ada kerawuan lagi dari Ibu Dinas Sosial, terus Ibu Dinas Sosial bilang begini, saya di HP gini, bisa membuat saya seperti ini Bu, motif-motif seperti ini, kayak rajeng gitu. Terus ya coba Bu, terus saya pikir-pikir, saya cari-cari di YouTube. Terus saya praktekkan bisa. Terus setelah bisa saya, Bu, saya sudah bisa buat ini ya. Kalau gitu kan ya, nanti saya buat program lagi, nanti kamu ngajar lansia sekabupaten, nanti kamu keliling gitu Bu Dinas Sosial lah. Dari situ nanti nanti dikasih souvenir di satu kecamatan itu yang berangkat itu kalau kemarin itu cuma 1, besok itu 7. Nah, seperti itu saya memberi semangat kepada kami ya, kami membuat banyak sekali waktu itu karena souvenir itu yang peserta itu dikasih souvenir, jadi kami membuat banyak, meskipun itu belum baik sama sekali, belum bagus lah istilahnya. Dari perkembangan waktu ya, ada guru itu adalah pengalaman, karena ada waktu itu kami itu menjemur, ada hujan itu nampias gitu, loh kok putih, kok jadi putih, berarti luntur maksudnya? Maksudnya luntur jadi putih. Berarti ini bisa didaur ulang kalau misalnya ini salah membuat atau tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti ini bisa dihancurkan dengan air di dalam. Sungguh itu, ini guru yang sangat berarti bagi kami ya. Dari situ terus kami terus cari inovasi baru, kami buka YouTube. Kalau di YouTube itu kan enggak sampai tuntas ya, cuma cara melipatnya, cara itu kami cari-cari di YouTube. Terus ada yang sistem dikasih air, ada yang tidak, ada yang gini-gini gitu. Saya belajarnya terus berkembang dari YouTube itu. Tapi kami tetap harus latihan terus sampai
sampai suatu saat kami disuruh maju ada lomba Krenova tingkat tahun 22 atau itu ada itu 22. kami menang nomor 1. Oh 22 berarti ya? Ya. Kabupaten Semarang. Ya. Krenova 22 ya. Oke. 22 itu ya. Oh 21. Oh 21. 21. Oke. Kami dapat juara nomor 1. Oke. Nah itu terus sampai sekarang ya banyak yang tahu dan kami sering juga diliput dari SCTV, dari Indosiar, dari itu sering toh, terus ada dokter apa tuh, traveling dokter itu yang terakhir itu. Jadi kami mungkin banyak dikenal ya, terus banyak juga yang ingin belajar dari kami. Ibu Rubiati, ceritanya menarik sekali dan ini saya yakin menjadi spirit teman-teman lain, terutama yang sama-sama lansia. Ibu usia berapa? Sekarang? Ya. Kalau sekarang saya usia 73. 73. Ya. Berarti kalau kita ambil di 2021 dikurangi 4 ya. Ya. Sekitar 68 69. Ya. Ibu masih seceng, buka-buka browsing, buka-buka YouTube untuk motifnya, bagaimana cara buat. Ini keren banget loh. Lansia tetapi memang mau apa ini? Mau mengembangkan kreasinya. Akhirnya juga belajar secara mandiri. Luar biasa. Nah ini mudah-mudahan nanti ditonton oleh teman-teman lansia lainnya ataupun bagi anak muda nih yang lansia aja sekeren ini ya Bu. Apalagi yang muda. Oke, jadi banyak yang diceritakan akhirnya juga menjadi tutor ya, narasumber, kemudian berbagai macam trial tadi termasuk kena hujan, kok masih luntur. Nah, Ibu Rubiati ini juga memiliki satu ruangan yang cukup luas, ini ada ukuran 5 kali sekitar 5 kali 15 ya. Tempat ini juga layak untuk dijadikan tempat workshop ya Bu ya. Kunjungan, berlatih di sini juga siap Bu ya. Nah, nanti satu waktu bisa jadi ketika kita sebagai penggiat desa ini punya banyak potensi, tidak hanya dari craft Bu. Kita pertanian melonnya ada, pertanian kambingnya ada, pertanian duriannya ada. Loh, apa hubungannya sama craft Sengan Ciburi? Iya, karena orang yang komunitas dari luar yang melihat, saya mau ke Bandungan nih. Bandungan ada apa aja? Bunganya ada, buahnya ada, peternakannya ada. Lah, craftnya juga ada Ciburi. Artinya ini bisa menjadi satu paket yang bisa kita tawarkan keluar untuk ning Bandungan ki untuk sembarang. Nah, salah satunya dengan Ciburi. Ini menarik sekali. Oke, Bu. Kalau dulu jenengan sendiri itu benar-benar sendiri atau sama siapa? Terus untuk sekarang jenengan sama siapa untuk membuat produk ini? Kalau dulu itu memang saya benar-benar sendiri ya. Terus saya ajak teman-teman yang mau kan, banyak yang tidak mau kan, karena mungkin berarti di lingkungan sini teman-teman lingkungan. Ya, desa Kendang ini ya ada yang orang 10 itu yang mau bergabung dengan kami itu karena harus berkelompok kan ya. Terus yang bisa ada yang minat untuk itu ya, untuk meneruskan itu berkreasi. Ya itu kan ya susah juga ya. Jadi banyak yang aku bisanya hanya melipat saja. Saya bisanya hanya mengunci saja. Ya satunya saya finishing saja lah. Akhirnya saya melihat bakat mereka, udah kalau gitu kamu bagian melipat. Kamu bagian mengunci. Terus kamu bagian finishing. Saya pastikan seperti itu. Oh ya, gitu. Karena dari produk-produk itu kan setiap itu kan ada upahnya juga kan. Kan beri upah juga. Terus yang untuk pewarnaan itu selama ini baru saya. Oh, khusus ya? Iya. Mereka tidak berani. Latihan ya juga latihan, tapi hanya 1-2 kali udah. Kalau hasilnya sudah
aduh jadi kok kayak gini gitu. Nah, Terus sampai sekarang tenaga yang aktif tenaga yang aktif sekarang ya itu untuk pelipatan, terus depan itu juga pelipatan, terus di anak golak itu juga pelipatan. Jadi untuk pelipatan itu ada 3 orang kalau pas ada order banyak. Jadi kami bagi misalnya di atas 10 itu saya bagi. Tapi kalau di bawah 10 dikerjakan oleh anak saya itu sendiri. Karena cuma 10. Dan untuk penguncian pun seperti itu, kalau banyak orderannya banyak ya saya bagi. Kalau cuma sedikit di bawah 10 ya kami kerjakan sendiri, kan sudah selesai, enggak begitu memakan waktu. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat UMKM, menarik sekali dengan Bu Rubiati ini, ternyata masih strong ya. Jadi masih visioner, luar biasa. Luar biasa ini. Nah, Bu, sebenarnya untuk membuat shibori ini bahan alat yang diperlukan apa aja, Bu? Untuk bahannya itu sendiri kain dari kain katun ya, kayak batik pada umumnya kan harus kain katun ya. Kain katun itu juga macam-macam. Ada yang rayon, ada yang kain katun Jepang, ada yang banyak-banyak merek ya. Jadi ada yang baik dan ada yang kelasnya itu berkelas-kelas. Kalau kami ambil yang tengah-tengah. Kalau yang paling mahal itu katun Jepang. Tapi untuk harganya itu kayaknya kemahalan gitu, tidak tersangkut di masyarakat. Jadi kami yang tengah tapi cukupan lah, seperti yang saya pakai ini. Ini yang katun tengah ya. Terus apa? Kain terus apa? Terus pewarna kami pakai Remasol yang bagus itu kan Remasol ya. Kan ada macam-macam di toko itu kan banyak yang untuk mainan anak-anak itu kan banyak. Terus ada pengunci warna, namanya Butterglass. Butterglass itu bentuknya seperti lem cair gitu. Gel gitu ya? Ya kayak gel. Tapi kita campur dengan campurannya dengan air biasa. Pada waktu pertama kali kami juga, ini kok kentalnya seperti ini, kami juga nggak campurin apa-apa. Lama-lama itu yang mengirim, sekarang kan kami online ya belinya. Kontrol sekali itu, saya tanya langsung dari tokonya, ternyata saya dikasih tahu itu hanya dicampur dengan air biasa. Setelah itu, saya senang sekali karena kami konsultasi dengan tokonya itu kok mau memberitahu. Ya saya terus sampai sekarang, sudah tahu teknisnya, sudah ini campurannya berapa. Itu berarti sudah ada kain, ada pewarna, kemudian pengunci warna. Apalagi itu aja. Ada alas untuk penirisan itu koran. Koran ya? Iya, koran itu. Nah kalau nggak ada koran? Ada. Kita beli di Ambara ada. Itu masih. Koran yang tidak terpakai itu yang BS-BS-an. Tapi di toko itu ada. Terus alatnya apa, Bu? Butuh apa? Ada kuas, ada karet. Karet itu untuk karet gelang itu untuk karena shibori itu kan dilipat, diikat dan dicelup. Shibori itu dilipat, diikat, dicelup. Tiga dia, Bu ya. Dilipat, terus diikat pakai karet itu. Enak ya, Bu. Itu iya. Tepat sekali, makanya saya tertarik dengan itu. Karena pindahnya pun warna sama sisi. Kalau misalnya pengen 3 warna berarti pertama warna. Dan itu ditakar. Berubah lipat enggak? Atau lipatan yang sama? Lipatan yang sama, bisa 3 warna, bisa 4 warna. Ngecelupnya mungkin ujungnya. Kalau 2 warna ya gelombang-gelombang ini. Gelombang sana juga gelombang. Setelah Nah, ini harus dilapikan. Semuanya dibuat, misalnya dicelup-celup, itu butuh proses apa lagi, Bu? Misalnya sudah dicelup-celup, celupnya juga pojok-pojok ya. Penirisan dulu. Jadi setelah dicelup itu kan berbentuk air ya. Nah, terus ditaruh saja di atas koran itu. Korannya masih lipatan. Iya, korannya itu tebal lah, ada 5 tuh. Berapa lama, Bu? Itu sampai malang dan mujur. Jadi dipindah nanti. Kalau itu kan awalnya kan jeblok gitu atau dipindah. Ya, jeblok sampai nanti jebloknya itu sedikit. Setelah itu buka. Terus dibuka, dijemur di matahari. Setelah kering
baru dikunci dengan water glass tadi. Berarti dimasukkan air lagi. Ya, dimasukkan dalam water glass yang sudah dicampur dengan air tadi. Terus itu diratakan. Kalau teorinya itu dikuas di meja itu, tapi kalau saya langsung di ember banyak itu, langsung saya ulet-ulet gini sampai rata sekali, terus saya peres, terus saya buka itu sudah kena semua. Jemur. Terus saya gantungkan, saya tiriskan gini, kan tetesannya itu juga tidak terbuang. Itu 4 jam minimal lamanya. Setelah itu jadi? Iya enggak? Jadi setelah 4 jam, jam? di 4 jam ya, lamanya sambil ditiriskan, terus dicuci. Cuci lagi. Dicuci dengan air bersih, air mengalir itu. Nanti kan ada pelunturan. Nah, setelah itu dicuci, terus kita sambil nyuci ini sambil merebus air, nanti sudah air mendidih, itu kita celupkan di air mendidih itu selama 2-3 menit untuk menghilangkan bekas-bekas water glass tadi. Setelah itu kita cuci lagi pakai air bersih, terus kita keringkan, jemur, setrika jadi. Gitu aja? Ya. Sudah melekat tadi ya? Sudah, warna. jadi sudah nggak bakalan luntur. Ini walaupun dicampur dengan warna-warna yang lain itu tidak bisa gabung. Misalnya merebusnya itu kan kadang-kadang ada warna biru, ada warna merah itu satu panci itu bisa nggak bisa itu nggak bisa gabung warnanya. Kalau sudah dicuci itu sendiri-sendiri. Sahabat kreasi, sahabat UMKM, sahabat desa dan sahabat lansia. Ibu Rubiati ini kan lansia nih. Nah, ada satu hal yang menarik ketika kita ngomong shibori. Kalau batik ini identik dengan lukisan, ya, motifnya lukisan. Kemudian batik juga identik dengan warna-warna yang tidak mencolok ya Bu ya. Tapi kalau shibori ini warnanya bisa dibuat yang ngejreng gitu ya, bisa. Yang mencolok ya. Nah, di era sekarang ini justru yang warna-warna ngejreng ini disukai. Nah, kira-kira dengan apa era atau kondisi atau anggapan orang semacam itu, kira-kira bagaimana prospek shibori ini Bu? Kalau orang sini ya banyak yang suka yang ngejreng. Tapi kadang-kadang kalau ada tamu dari luar daerah itu yang muda-muda itu banyak yang suka warna soft. Itu juga ada obatnya sendiri yang warna-warna kayak seperti ini tuh Mas, itu kan warnanya abstrak ya. Itu yang ngejreng ya? Itu ngejreng, kalau itu abstrak. Yang ini? Ya, itu ada teorinya sendiri. Nah, itu abstrak banget. Ini tebel ya Bu ya? Ini kan untuk praktek, ini hanya kain-kain yang nggak kepake, terus saya buat praktek gitu. Double ini ya? Sahabat kreasi, sahabat desa, membatik memang untuk era sekarang juga mengikuti perkembangan zaman. Artinya hanya dengan alat karet tadi ya. Kemudian bahannya kain, kemudian pewarna. Taruh di dalam mangkok. Kalau kita hitung-hitung mahalnya ya sebenarnya murah ya Bu ya. Murah ya Bu ya. Kemudian jadi semacam ini, semacam yang dipakai Ibu. Menjadi sebuah nilai. Ibu, yang termurah harga berapa untuk ukuran baju? Untuk ukuran baju itu kami membuatnya itu 2/2 meteran. Harganya kami jual 120. Itu bahannya tok? Bahannya tok. Kemudian kalau mau dijahitkan ya tambah ongkos jahit. Berapa Bu? Kalau misalnya untuk cowok, untuk saya? Untuk cowok hem itu biasanya kalau lengan panjang saya 75, kalau lengan pendek 65. Untuk cowok. Untuk kalau cewek itu ya rata-rata ya 65 gitu. Kan tergantung dengan modelnya. Kalau modelnya sulit ya berarti nggak sama. Kalau saya katanya cocok yang cerah kayak gini Bu. Ini namanya matahari. Matahari ya. Warnanya ngejreng. Dan ini tidak luntur ya Bu ya? Tidak luntur. Di tahun tidak luntur. Kabupaten Semarang selalu punya cerita dan tentu tentang potensi desa. Ini berada di sebuah dusun dan di desa Kenteng, dusunnya Karanglo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Jadi
nanti bila mana ada teman-teman dari luar, komunitas dari luar daerah berkunjung ke Bandungan, ini juga menjadi satu destinasi ya, potensi dari Ibu Rubiati dengan batik Shiborinya. Nah, tentu tidak hanya nanti ke depan saya membuat membuat konten-konten ini tuh Bu, harapannya tuh tidak hanya menjual produknya, ya, itu produk pasti, tetapi bisa dibayangin Bu, ketika edukasinya, kegiatan ibunya juga bisa dijual, karena ini menarik sekali Bu. Satu waktu bisa kebayang Bu, nanti Kecamatan Bandungan juga mempromosikan bahwa di sini ada satu kegiatan kerumunan orang belajar membatik, kita angkat. Nah, mereka yang ada dari luar nanti juga akan ke sini sama-sama belajar membuat. Kira-kira menghasilkan duit nggak Bu? Di luar produk? Menghasilkan. Nah, itu kami dia. juga sudah kerjasama dengan Hotel Persada. Oh iya, Persada. kita kembangkan terus. Kita kembangkan terus. Jadi teman-teman anak muda juga banyak kok yang kepingin belajar. Lansia apalagi. Tidak ada salah, misal kecamatan lain nih telepon Bu Rubiati, kita mau welcome. Dan selalu siap. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah literasi, sebuah tontonan yang menarik dan spirit untuk kita semua. Bu Rubiati yang sudah di angka 7, ternyata juga masih angka 7, kepala 7 ya, umurnya. Nah, ini luar biasa. Oke, terima kasih, matur suwun, sehat selalu Bu. Mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama.